Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, hati-hati kalau mencolokkan listrik. Kadang-kadang kita bisa kesetrum. Karena ini kakinya dua ya. Kalau di Indonesia listrik colokan-colokan itu kakinya dua. Kalau di beberapa eh, eh, produk luar negeri ada beberapa negara itu colokannya tiga. Kenapa tiga kakinya? Kalau Indonesia dua. Karena tiga itu lebih safe. Yang satu untuk ground. Kalau listrik yang tidak betul itu dibuang dan kemudian untuk menetralkan. Maka rumah-rumah dulu biasanya juga dikasih arde atau ground di bagian depan. Kalau ada petir yang nyambar langsung mengalir ke tanah dan hilang atau netral petirnya. Nah, itu kadang-kadang. Apa saudara-saudari pernah kesetrum? Kalau kita sering membaca surat kabar itu bicara tentang anak-anak yang bermain layang-layang, kemudian benangnya itu kena kabel listrik dan ternyata bisa nyetrum anaknya. Ada orang yang mainan galah untuk mencari sesuatu, misalnya buah atau mencari itu sarang semut supaya untuk makanan burung kroto semacam begitu. Itu pun juga ada yang mati ketika ternyata bambunya, galahnya itu menyentuh kabel listrik dan kemudian akhirnya meninggal. Maka kemudian kalau sudah kesetrum itu kayak kesedot. Saya pun sudah sering kesetrum. Bahkan ketika kecil saya dulu ditipu sama kakak saya. Ada baterai itu ya, flash atau untuk menerangi kalau malam hari atau listrik mati. Itu kan ada lampu dengan dua batu baterai. Ada tutupnya di belakang. Kemudian saya dulu disuruh membuka tutupnya sambil dinyalakan. Kok mati? Kemudian kakak saya nyuruh coba dijilat bagian belakangnya. Maka bagian belakang baterai yang sudah dimasukkan ke tabung untuk senter itu saya jilat. Maka ternyata lidah saya kesetrum. Walaupun tidak berat tapi karena kekuatan setrumnya hanya dua batu baterai. Dan di situ saya menjadi kaget dan tegang. Lidah saya menjadi bengkak, menjadi tuer ya. Saudara-saudari yang terkasih, siapa sih penemu listrik itu? Alva Edison, Thomas. Tetapi di kalangan orang Jawa lebih mengenal Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo itu adalah bapak dari orang Jawa. Dia ketika mencangkul hujan deras, tiba-tiba petir menyambar. Maka dia petir itu pun diambil dan akhirnya dikotakkan, dimasukkan dalam kotak, dikandangin. Nah, akhirnya muncul sekarang batu baterai, Aki, Yuasa, GS, dan macam-macam itu. Karena apa? Karena untuk tenaga power agar hemat bisa dipakai, tidak langsung habis seperti listrik lewat saja. Saudara-saudari yang terkasih, semuanya untuk aman butuh ground. Butuh orang untuk melemparkan listrik itu supaya netral. Akhirnya bumi ini, tanah ini yang menjadi alat penetral. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini merupakan Minggu Prapaskah yang kelima. Dan Injilnya bicara tentang Yesus didatangi oleh orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat. Mereka membawa seorang perempuan yang ketangkap basah bersinah. Mereka membawa perempuan itu, tapi laki-lakinya kalau bersinah kan dua, itu tidak dibawa, hanya perempuannya. Lalu menuntut Yesus, siapa tahu jawabannya bisa dipersalahkan. Yesus, menurut hukum kami, orang perempuan yang kedapatan berbuat zina, dia harus dihukum rajam, harus dilempari batu sampai mati. Apa pendapatmu? Mancing mereka. Lalu Yesus membungkuk dan menulis tangannya ke tanah. Dan nanti diulangi lagi ya. Lalu Yesus karena dipaksa terus, akhirnya Yesus berdiri dan mengatakan, barang siapa
yang merasa tidak berdosa, silahkan melempar batu yang terdahulu. Maka Yesus membungkuk lagi, menulis ke tanah lagi dengan jarinya. Lalu orang-orang itu pun pergi mulai dari yang paling tua. Dan setelah semua pergi, Yesus bertanya pada perempuan itu yang tetap di situ. "Hei perempuan, kemana mereka?" "Tidak ada, Tuhan." "Mereka pergi semua dari yang tertua karena yang tertua justru merasa berdosa." Lalu Yesus pun mengatakan kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi." Maka perempuan itu berbinar-binar. Harapannya yang sudah putus, nyawanya yang sudah di ujung tanduk, tidak ada harapan lagi, ternyata diselamatkan oleh Yesus. Ketika terjadi ketegangan antara orang-orang Farisi, ahli Taurat, ingin menyerang Yesus, tetapi dengan membawa korban orang yang kedapatan bersinah perempuan itu, Yesus tidak keburu menyalahkan sana atau sini, perempuan itu atau orang-orang Farisi, tetapi Yesus membungkuk dan jarinya tidak menunjuk tetapi ke tanah, menulis, mengegron, karena tanah itu adalah gron, menghilangkan kejengkelan emosinya karena dia tahu bahwa orang Farisi ini memancing dia, menghilangkan kejengkelannya dari mereka yang akan menjebak dia. Kemudian dia juga mencoba bijaksana dengan menetralkan seluruh tegangan-tegangan, seluruh apa yang bergejolak dalam dirinya ketika melihat wanita itu yang muncul belas kasihan, ketika melihat orang Farisi yang muncul dengan keangkuhan dan triki. Dan akhirnya apa saudara-saudari? Yesus menulis ke tanah. 2 kali membungkuk dan menulis ke tanah dengan jarinya. Netralitas, tidak menghakimi, tidak menunjuk siapa yang salah, siapa yang benar, tidak memojokkan, tetapi semuanya justru diberi semangat. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya, sumbu yang berkedip tidak akan dimatikannya. Saudara-saudari yang terkasih, perempuan itu akhirnya punya semangat lagi, diampuni, dan tentu saja yang merasakan diampuni Tuhan, muncul harapan lagi. Tetapi tetap ada semangat. Jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak menghukum. Yesus memahami. Yesus juga menyemangati kita yang sedang menyesal dan ingin memperbaharui hidup kita. Itulah inti pertobatan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita dalam bacaan ini diajak untuk seperti Yesus, tidak cepat-cepat menghakimi, mengampuni karena kita sudah diampuni, tidak cepat-cepat menunjuk jari kita untuk menunjuk siapa yang salah, untuk memuji siapa yang benar, untuk mencari muka, tetapi ground, netral, ketegangan kita hilangkan. Kita mempunyai refleksi akal budi untuk keheningan, untuk kejernihan, dan kemudian baru kita menilai, baru kita mengambil pilihan, dan disitulah kita mengampuni tetapi tidak menghakimi. Dari sisi wanita sendiri yang disabdai oleh Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, jangan berbuat dosa lagi." Ketika kita tidak berdaya karena dosa-dosa kekecewaan kita, maka kita akan bersemangat lagi ketika ada yang menguatkan. "Aku pun tidak menghukum engkau, jangan berbuat dosa lagi." Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.